teman-teman, sekarang kita akan melihat sebuah video yang agak ngeri-ngeri sedap, teman-teman ya. Agak deg-degan nih dengan liatin video ini ya. Dan ini adalah video dari Bapak Deddy Sidarta ya. Koko Deddy Sidarta yang terhormat ya, seorang konsultan pajak yang luar biasa. Gua rasa dia adalah YouTuber pajak terbesar saat ini di Indonesia ya. Ngalahin kita semua, ngalahin gua, ngalahin Pak Faris Yustian, ngalahin DJP bahkan kalau nggak salah ya. Jadi Deddy Sidarta adalah salah satu atau yang terbaik dari hal subscriber perpajakan. Oke. Cuman biasanya dia main aman. Biasanya tuh dia dia kerjaannya itu menakut-nakuti warga masyarakat tetapi tidak melawan oknum. Ini hanya persepsi gue ya. Nah, sedangkan kali ini dia membuat sebuah video yang agak ngeri-ngeri sedap ya. Judulnya ngeri-ngeri sedap ya. Judulnya itu adalah petugas pajak disogok. Apakah pajaknya aman? Waduh, ngeri amat ya dia bikin video seperti ini ya. Petugas pajak disogok, pajaknya aman nggak? Oke, mari kita nonton teman-teman ya. Gue sempat nonton agak agak terkaget-kaget juga, tetapi gue belum menangkap intisarinya. Sekarang kita langsung dengerin yang real, teman-teman ya. By the way, video ini sudah unlisted ya. Pak Deddy, Ko Deddy, video ini sudah unlisted, artinya sudah tidak tersedia di publik. Tapi untungnya gue masih punya linknya, teman-teman ya. Sudah gue simpan linknya dan kita bisa nonton ya. Sebelum dia private kan, ya berarti masih bisa ditonton oleh orang-orang. Oke, mari kita nonton. Oke. Jadi maksudnya ini kan maksudnya suap gitu aja ya. Maksudnya suap gitu ya. Cuman kan dia pakai bahasa-bahasa yang halus, yang sedikit lebih santai, lebih enak dimengerti gitu ya. Padahal suap aja gitu Pak, kok ngomongnya. Oke. Jadi intinya lu menyuap pada petugas pajak untuk memuluskan bisnis lu gitu kan supaya lu nggak diperiksa lah, nggak ada SP2DK lah, atau ada pemeriksaan atau dipercepat lah dan sebagainya ya. Mudah-mudahan gua nggak salah persepsi ya, mudah-mudahan ya. Jadi ketika lu memberi uang suap kepada si oknum atau siapapun, maka lu itu tidak bisa membiayakan biaya ini. Karena nggak ada yang namanya biaya uang suap itu boleh dibiayakan di pajak. Pihak sana, pihak pajaknya, si oknumnya juga tidak mau mengakui itu sebagai penghasilan dia. Gitu loh. Jadi dia tidak mengakui penghasilan, lu tidak bisa mengakui sebagai biaya. Oke, ini masalah besar bagi sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang pembukuan uang keluar harus dipertanggungjawabkan, kan begitu? Nah, ini masalahnya. Oke? Oke. eh jadi ini kurang jelas apakah yang dia maksudkan itu adalah memberikan suap kepada oknum pajak atau memberikan suap kepada mungkin orang-orang kayak orang purchasing lah atau sales lah atau apa gitu ya, nggak, masih kurang jelas. Tetapi dia memang tipenya seperti itu ya, tipenya bukan orang yang berani to the point langsung kepada orangnya. Gua sependapat teman-teman ya. Terus terang gua sependapat dengan Ko Sidarta ini, Ko Deddy Sidarta, bahwa lu sebagai seorang pengusaha tidak boleh berpikir jangka pendek. Lu masih berpikir jangka panjang, gitu loh ya. Sekarang lu bisa kasih suap kepada si oknum. Tetapi kalau dia ganti orang, AR-nya ganti, pemeriksaannya ganti, lu diperas lagi sama orang baru, ya kan? Nanti intinya gini, selama lu belum ngeberesin laporan keuangan internal lu, belum kan tadi udah bilang kan, belum membuat bisnis lu menjadi layak untuk didapatin proyek, maka lu akan terus diperas oleh oknum-oknum, gitu loh.
entah prosedurnya dipermasalahkan, administrasi dipermasalahkan, atau kelayakan dipermasalahkan, pokoknya lu kan diperas gitu loh. Sedangkan kalau lu bisa menciptakan sebuah kondisi di mana bisnis lu layak, bisnis lu bagus, bisnis lu dibutuhkan oleh orang, maka lu nggak perlu melakukan komisi-komisian seperti itu, fee-fee seperti itu, atau bagi-bagi duit ke orang pajak, nggak perlu. Nggak perlu ya. Kenapa? Karena ketika orang pajak mau periksa, silakan datang pemeriksaan, kita siap dengan data-data. Ketika orang AR mau SP2DK, silakan kita balas dengan surat tertulis. Semuanya clear, gitu loh. Nah, jadi seorang bisnismen, betul kata Kausi Data ya, kita harus berpikir jangka panjang. Artinya apa? Sekarang lu capek, sekarang lu mesti keluar biaya untuk membenahi diri, memperbaiki perusahaan lu, bikin akunting yang betul, laporan pajak yang betul. Agak berat memang, tetapi seiring waktu makin betul, jangka panjangnya lu selamat. Gitu loh. Tetapi kalau orang-orang yang bikin jangka pendek, udahlah, gue nggak usah pembukuan aja deh, gue nggak usah bikin yang aneh-aneh, gue suap aja deh. Toh masih bisa disuap kan? Kita nggak mikir jangka panjangnya, guys. Oke? Kita kasih suap, kita merasa nyaman. Besok kita suap lagi, merasa nyaman. Bulan tahun depan kita suap lagi, kita merasa nyaman. Tiba-tiba kortes sistem sudah berjalan, semua sudah lancar, sudah baik, tiba-tiba ketahuan. Begitu ketahuan, lu ditarik mundur 10 tahun ke belakang, masuk penjara lagi. Itu loh, udah masuk penjara, duitnya habis, keluarga berantakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Seorang pengusaha harus bisa berpikir jangka panjang. Harus berpikir, bagaimana gue bisa selamatin bisnisku jangka panjang, bukan jangka sekarang. Gitu teman-teman ya. Kalau lu mau bikin jangka panjang, maka yang mesti lu lakukan adalah membenahi diri sekarang. Sekarang gitu teman-teman. Hindarilah bisnis-bisnis yang mana kotor, yang mana memang basah, yang memang kotor, yang menyebabkan lu harus kasih uang suap kepada orang pajak dan sebagainya. Hindari bisnis seperti itu, teman-teman. Oke. Tapi ya ya apa namanya? Kata-kata tidak seindah prakteknya, teman-teman ya. Gue tahu memang di dunia bisnis memang agak kejam sedikit. It's okay, gue paham maksud lu. Kalau emang dunia bisnis agak kejam, kadang-kadang kita harus kasih fee, kasih suap, dan apalagi kita mau oknum pemerasan pejabat itu memang harus terjadi ya. Tetapi kalau gue sih sependapat dengan Ko Sidarta ya, eh lebih baik gue hidup miskin daripada gue mesti melanggar hukum, gitu loh. Lebih baik gue hidupnya biasa-biasa saja daripada gue harus menyuap orang. Padahal gue juga pelaku ya dulu ya, gue juga pelaku, tetapi sekarang mindset gue berubah gitu. Karena kita percaya pada hukum karma ya. Kita percaya kalau apa yang dilakukan akan berbuah suatu hari. Kalau melakukan sesuatu yang baik akan berbuah masa depan. Kalau melakukan sesuatu yang buruk akan berbuah nanti ya. Lu tanam padi dan dapat padi. Lu kalau menanam uang suap, suatu hari ketika rasi bintang lu lagi jelek ya, lu akan ditangkap, masuk penjara, dan semua dihabisin. Gitu loh. Oke? Itu teman-teman ya. Jadi ikutilah sarannya Ko Sidarta. Sebagai pengusaha, pikirkan jangka panjang. Jangan pikirkan jangka pendek. Itu yang betul seorang pengusaha. Oke, teman-teman. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.